Terima kasih. Aduh, radar saya sudah tumpul kalau sudah menyangkut goib-goib ya. Biar Karena saya bantu, biar saya bantu saya menjawab. karena Biar saya, karena biar saya saya, oh biar ya, saya yang Romo, bantuin Romo. Karol. Tritunggal itu adalah Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tiga pribadi tapi satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Nah, sekarang kita bedah ini Tritunggal ini seperti apa. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Putra itu siapa? Roh Kudus itu siapa? Ini kan bicara hakikat, satu hakikat Allah, ya kan? Nah, hakikat Allah ini dialah sang pencipta, sang khalik langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau di kitab Kejadian itu, Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah di dalam Bible ini bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Allah di dalam Bible ini enggak bisa dilihat. Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang memandang aku dapat hidup. Itu firman Tuhan kepada Musa. Lalu di Al-Quran bagaimana, Romo? Ya sama, di dalam Al-Quran Allah itu tidak bisa dilihat. Surah Al-An'am ayat 103. Allah di perjanjian lama itu seperti apa, Romo? Dia sama nggak dengan makhluknya? Nggak sama. Yesaya 46 nomor 5, hendak dengan siapa kamu menyamakan aku? Yesaya 46 nomor 9, tidak ada yang sama seperti aku, tidak ada yang sama seperti Tuhan. Nah, Allah di perjanjian lama itu berubah ndak? Oh, ndak berubah dong. Dalilnya mana, Romo? Maleakhi pasal 3 nomor 6. Allah di dalam perjanjian lama itu dibentuk ndak, Romo, di dalam rahim Bunda Maria? Oh enggak. Dalilnya mana, Romo? Yesaya 43 nomor 10. Ya. Lalu bagaimana dengan Al-Qur'an? Sama. Di dalam Al-Qur'an Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah. Seperti itu. Jadi Allah itu kekal. Allah itu tidak berubah. Lalu bagaimana dengan si putra ini? Nah, ini dia yang menarik. Si putra ini adalah manusia, anaknya Bunda Maria. Si putra ini baru ada setelah dilahirkan oleh Bunda Maria, dikandung selama 9 bulan. Dibentuk di dalam rahim Bunda Maria, bercampur dengan air ketuban selama 9 bulan, dilahirkan, lalu kemudian disusui oleh Bunda Maria, lalu kemudian dikasih makan, lalu kemudian disekolahkan oleh Bunda Maria, ya. Yesus ini dibelajarkan oleh Bunda Maria. Belajar, kalau di dalam Islam itu belajar mengaji, alif, ba, ta, sa, jim. Nah, seperti itulah kira-kira pendidikan Yesus kalau di dalam Islam. Lalu kemudian si putra ini sekolah SD, setingkat SD. Lulus SD, SMP, lulus SMP, SMA, lulus SMA, maju ke perguruan tinggi, melanjutkan ke perguruan tinggi sambil membantu ibunya menjadi tukang kayu, menghidupi adik-adiknya. Nah, itulah hakikat si putra. Hakikat si putra ini manusia.
ya, hakikat si putra adalah manusia, sementara hakikat Allah dia bukanlah manusia. Dalilnya mana dalil Romo? Jangan cuma cangkem Romo, dalil. Oh, ada dalilnya. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9. Itu dalil bahwasanya Tuhan bukan manusia dan Allah bukan manusia. Kalau kita kaji tanpa Roh Kudus, kita kaji siapa Allah, siapa putra ini sudah dua hakikat yang berbeda. Satu hakikatnya sebagai sang pencipta segala sesuatu, dia yang maha hidup tak pernah mati, dia yang bukan manusia. Sementara hakikat sang anak, hakikat sang putra, dialah sang manusia yang tidak kekal, yang bisa dilihat, yang katanya mati di kayu salib, lalu kemudian dikubur selama 3 hari 3 malam. Jadi beda hakikat. Hakikat manusia tetaplah manusia, dia terlahir sebagai manusia, dia terangkat juga sebagai anak manusia, lalu kemudian dia duduk selama-lamanya, berdiri di sebelah kanan yang maha kuasa, hakikatnya tetap sebagai manusia. Jadi beda hakikat. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin murid-murid Romo mau ada yang bertanya, entah Karol, entah 70 kali, boleh? Romo 37 tahun. Kalau Roh Kudusnya itu gimana? Kalau Roh Kudusnya kita kesimpangkan dulu. Coba saya tarik kesimpulan dari pernyataan Romo ya. Boleh, yang saya boleh. pahami dari pernyataan Romo, bahwasanya paham doktrin Tritunggal itu bertentangan dengan data, begitu? Bertentangan dengan akal. Tritunggal itu bertentangan dengan akal sehat. Coba, Bapa Allah, Putra Allah, Roh Kudus Allah, 3 pribadi tapi satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Nah, kalau kita kaji tanpa Roh Kudus ya, kita kesampingkan dulu Roh Kudus. Hakikat Allah dialah sang pencipta yang maha kuasa. Hakikat putra dialah manusia yang tidak maha kuasa. Sudah dua hakikat yang berbeda. Kalau mau disamakan, misalnya dikatakan satu hakikat, ini bertentangan dengan akal sehat yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan menyia-nyiakan akal sehat yang sudah diberikan oleh Tuhan kita. Kita harus berpikir kritis. Kalau lama-lama kritis, bawa ke rumah sakit jiwa. Begitu. Saya nanya Romo, ini nggak ada yang terhitung Romo. Ini tauhid semua. Cuman saya mau nanya ini, yang dinamakan Bapak itu apa sih Romo? Menurut akal tadi ya Romo. Lanjut. Bang Uco ini Hindu, Kristen apa Buddha? Saya pendukung Bang 70 ini. Supporter, Bang. pendukung. Supporter. Siap jadi murid Romo? Siap. Baik. Nanti prosesi persiulan ya. Kalau Romo tidak membaptis tapi cukup bersiul sebagai syarat menjadi murid Romo. Hakikat Bapak. Romo harus menjawab pakai dalil tentunya. Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus menyebutnya Bapa, bentar, Romo belepotan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus di Matius 11 nomor 25. Artinya, sang pencipta langit dan bumi, yakni Allah, di Kejadian 1 nomor 1, itu disebut Bapa oleh Yesus. Seperti itu. Jadi Bapak itulah yang sebenarnya kholik langit dan bumi, begitu ya Romo ya? Oh iya, itu tadi dalilnya. Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa. Siapa Bapa ini? Tuhan langit dan bumi. Nah, Tuhan langit dan bumi ini siapa? Yang menciptakan siapa? Baca Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti itu.
Dan juga di perkataan Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Jadi bapaknya Yesus itulah yang mengutus Yesus. Siapa bapaknya Yesus itu? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Allah mengutus Yesus. Yesus ini adalah utusan daripada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pencipta segala sesuatu. Dialah Allah yang maha hidup, yang tak pernah mati, yang tak pernah ditelanjangi oleh manusia. Seperti itu, Bang Uco. Siap, mantap, luar biasa nih. Bang 70 silakan Bang 70. Bang 70. Ya, yang dikatakan Bang Uco itu Kak, ya benar-benar sesuai data ya. Baik, kita ada tamu nih, Bar Yosua. Selamat siang. Selamat siang, saudara. Ya, ada yang Bar Yesua mau nanya, Protestan ya? Saya lupa nih, Protestan kan? Iya, betul. Ya, oke, cakep. Mau sambung ke, ini kita mau sambung ke 70 sebentar ya Bang Yosua, biar nyimak dulu. Karena saya juga nggak ada lihat Bang Yosua ada komen di bawah dan menonton dari tadi. Jadi anggapan saya Abang baru masuk dan belum paham konteks. Nggak apa-apa kan Bang? Ya, Oke. Bang 490. Jadi kalau Abang memang tidak mempercayai Yehosua sebagai Tuhan, berarti apa yang menghalangi Abang untuk tidak percaya terhadap Nabi Muhammad SAW? Ya, kalau memang gimana caranya ya? Ya pertama, satu nggak ada dinubuatkan gitu aja. Sederhana aja kalau aku. Nggak dinubuatkan Ya bisa dikasih maksudnya? informasi mungkin sama aku. Silakan Bang. Halo. Dikasih informasi gitu, korelasi antara Muhammad dengan kitab. Korelasi antara Nabi Muhammad dan kitab-kitab sebelumnya. Iya, ya. Silakan Romo. Romo. Giliran yang berat-berat Romo. Tapi begini ya. Intinya sebentar, aku ada pembeli, ngasih ini dulu. Kembalian dulu. Romo ini sambil kerja loh, Hos. Makanya penginjilan Romo ini kan gratis tanpa tarif ya, tanpa persembahan kasih, tanpa perpuluhan. Begini maksudnya. Nabi-nabi di perjanjian lama itu menyembah Tuhan yang maha hidup, mengajarkan menyembah Tuhan yang maha hidup, menyembah Tuhan yang tak pernah menjadi manusia, menyembah Tuhan, ya, mengajarkan menyembah Tuhan yang tak pernah mati. Lalu bagaimana dengan Nabi Musa? Lalu bagaimana dengan pengajaran-pengajaran Yesus? Ya sama, nyambung. Pengajaran Abraham, pengajaran Musa, pengajaran Yesus, dan pengajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sama, menyembah satu Tuhan. Dialah Tuhan yang Maha Esa, dialah Tuhan yang Maha Kuasa, dialah Tuhan yang tak pernah mati, dialah Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Kurang lebihnya seperti itu, host. Iya, 70 kali 7 harus ini dulu, harus Mantap. kasih tahu ke kita siapa itu Yesus menurut 70 kali 7. Apakah dia seorang nabi, utusan itu, atau gimana gitu loh. Baru kita kasih tunjuk, karena tadi yang ditanya adalah apakah ada nubuat. Karena orang Islam tidak perlu mencocoki bahwa harus ada nubuat. Tetapi di Islam diinformasikan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau kita mau melihat secara frasa-frasa kebahasaan, kita akan temukan juga sebenarnya. Itu. Coba sekarang dijelaskan dulu.
Yesus dalam pandangan 70 kali 7 kali itu siapa? Itu dulu pentingnya. Oke, ya aku sesuai naskahnya aja ya. Nah, siapa itu Yesus? Nah, di dalam Alkitab menurut LI ini pertama ya, menurut LI yang kubaca. Nah, Yesus menyebutkan kalau dia itu utusan pertama, yang kedua penyelamat, yang ketiga Mesias, itu terkait kepada perempuan Samaria itu ya. Terus ada lagi hal lain yang sebenarnya siapa Yesus, tapi bukan identitas ya. Masalah siapa Yesus tapi bukan di dunia ini. Nah, siapa Yesus yaitu hakim. Tapi ingat konteksnya bukan berbicara kehidupannya ketika di dunia, enggak. Jadi memang tersembunyi dia. Jadi begini, ini kan yang sering ditanyakan oleh murid-murid Romo ya. Romo dengan jelas dan gamblang menjawab, apakah nama Ahmad atau nama Nabi Muhammad sudah dinubuatkan di kitab-kitab terdahulu? Al-Quran menjelaskan bahwasanya nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada, sudah tertulis, sudah termaktub di kitab Injil maupun kitab Taurat. Tapi harus digarisbawahi. Ahli-ahli kitab itu gemar merubah isi kitab-kitab mereka, yang pertama. Lalu kemudian Allah juga menginformasikan, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Jadi orang-orang terdahulu itu diklaim celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka gemar merubah-rubah kitab suci mereka. Benarkah Taurat dan Injil itu sudah dirubah-rubah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Kita cek. Nabiullah Musa alaihissalam hidup kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Garis bawahi, 1600 tahun sebelum Masehi. Lalu kemudian Taurat, yang katanya Taurat paling lama itu adanya di abad keberapa, Bang Jibril? Bang Jibril. Siap. Sekarang jadi Siap. Yang kejadian keluaran Imamat bilangan ulangan itu 1445 tahun sebelum Masehi. Berapa? 1445 tahun sebelum Masehi. Lo bukannya 400 tahun. Oh, yang mana tuh? Itu yang tadi saya bilang itu kejadian keluaran Imamat bilangan ulangan. Ya oke. L-nya maksud Kan keberadaannya kitab Taurat itu kan udah ada ditulis, hanya saja belum dikanonik. Jadi yang mana yang keberadaannya ditulis atau di kanon itu? di kanon itu harusnya menunjukkan yang tadi Romo bilang dirubah-rubah. Justru bicara kalau tidak bicara itu harusnya gitu. Oke. nambahin Romo, boleh nggak Romo? Lanjut. Kenapa? Udah, kenapa? Nambahin boleh. Boleh, saya rame. Mengenai nubuat. Jadi Al-Quran itu yang langsung mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau Kristen beranggapan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, itu pasti terpatahkan. Tidak ada satupun nubuat buat Yesus. Yang paling inti adalah Mesias ini. Bagi keyakinan Judaism, Mesias adalah manusia,
bukan Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Mesias ini bagi Judaism adalah manusia, raja untuk Bani Israel yang membebaskan atau yang memerdekakan atau yang membawa kepada kemakmuran. Jadi ada syarat-syaratnya Mesias, syarat keturunan, harus dari keturunan Daud dan Solomon. Kalau ditarik dari silsilah Matius, betul Yusuf sampai Daud, kemudian Solomon. Tetapi sayang disayang, Yusuf bukan ayah biologis dari Yesus. Lalu dicoba lagi, namanya juga coba melempar manggis kan. Dari maminya Yesus ditarik ke atas ke Daud, tapi yang keturunannya dari Nathan, bukan dari Solomon. Jadi baik dari Matius ataupun Lukas nggak kena keturunan Daud. Nah, jadi yang paling inti tadi adalah bahwa Mesias itu bukan Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia, tapi memang benar-benar manusia yang akan menjadi raja bagi Israel. Lanjut. Iya. Kalau masih dipaksa sebenarnya banyak itu 70 kali 7 banyak, karena mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu yang harus kita ketahui bahwa Yesus membacanya dan Yesus mengajarkannya. Yesus mengajarkan tentang Taurat, juga mengajarkan tentang yang baru-baru. Nah, semua di dalam rangkaian ayat-ayat itu kalau kemudian mau nyari nubuat ada banyak. Yang penting Bang 70 kali 7 siap bahwa ketika dijelaskan dengan menggunakan bahasa asalnya gitu kan, nanti merujuk kemana, yang pasti disebutkan di sana seperti yang barusan Ustadz Unggul sampaikan, bahwa yang akan datang itu adalah seorang manusia. Jadi Mesias itu pun manusia, penolong lain itu manusia, ya kan? Semua itu manusia. Kalau Bang 70 kali 7 berani sepakati dulu itu bahwa yang akan datang memberitahukan, mengajarkan kamu hal-hal yang banyak, ya itu adalah manusia, baru kita bisa mencocokkan. Karena di luar daripada itu tidak mungkin kita cocokkan. Coba Bang 7 kali 7 kasih premis dulu. Kira-kira mau sepakat nggak bahwa yang dijanjikan Yesus akan datang itu adalah manusia? Ya, benar yang akan datang itu manusia ya. Begitu juga tadi aku memposisikan Yesus itu siapa, ya aku sesuai naskah, sesuai tulisan aslinya ya, kuriosnya itu mengapa ya aku nggak menganggap Yesus itu Theos gitu ya. Yesus itu kan kurios, dengan gamblang penulis-penulis kitab baik keempat Injil kanonik maupun kitab-kitab ajaran menyematkan gelar kurios kepada Yesus. Kalau memang Yesus itu Tuhan dalam artian objek Tuhan itu sendiri atau Sang Bapa, ya kenapa nggak langsung pakai Theos saja gitu? Ya aku sederhana aja, ngikut aja. Berarti kan kita udah sama itu. Berarti Yesus juga mengajarkan tentang ulangan, ya kan? Yesus juga berbicara tentang kitab Yesaya, kan begitu ya? Maka di dalam semua perkataan-perkataan yang ada di sana itu, yang datang memberitahukan manusia selanjutnya itu adalah manusia yang juga utusan Allah, betul nggak? Ya benar-benar. Oke. Ya, tapi kembali ke pertanyaannya tadi, kenapa tidak mempercayai Nabi Muhammad? Dijawab oleh 490 kan karena tidak ada nubuatnya. Makanya saya ambil dulu pembukaannya. Yesus pun tidak dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tidak satu pun nubuat di perjanjian lama buat Yesus. Oh iya. Al-Quran menginformasikan bahwa Yahudi dan Nasaro mengenal Nabi yang akan diutus ini seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Artinya kita kalau sama anak kan tahu, misalnya ada tanda lahir di belakang leher, misalnya hidungnya mancung seperti
bapaknya 490 gitu-gitulah, mengenal anaknya sendiri. Artinya mereka sudah ada diinformasikan akan kedatangan nabi penutup yaitu Muhammad. Perkara nama itu nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Perkaranya mereka sudah menyembunyikan tentang Muhammad ini. Demikian pula di dalam gospel, sang penghibur itu disebut seorang, bukan roh. Kalau roh kan nggak mungkin disebut seorang. Nah, berdasarkan hal itu sebenarnya ada, cuma perkaranya sudah dirubah-rubah. Al-Quran mengatakan mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Itu bahasa tingkat tinggi yang artinya mereka sudah tahu sebenarnya, tetapi ditutup-tutupi. Lanjut Pak Montir, standby Ya, lagi. berarti membenarkan apa yang tadi Romo bilang gitu kan, bahwa nabi-nabi sebelumnya yang ada di sebelum Yesus, mereka menginformasikan akan datang seseorang dari keturunannya Ibrahim, oke, dari keturunannya Ibrahim atau Abraham, seorang nabi penolong yang adalah seorang, yang adalah manusia. Nah, berarti kalau dihubungkan, ketika Yesus sudah ada, Yesus pun akan memberitakan yang sama. Dengan cara Yesus mengajarkan dari kitab yang terdahulu, yaitu Taurat. Dan juga Yesus mengatakan dengan kata-katanya sendiri yang kemudian ditulis di dalam Injil. Nah, menunjukkan bahwa tidak memberitahukan nama yang kita tidak dapati ya karena dirubah-rubah tadi, tetapi menunjukkan bahwa ada seorang yang datang yang adalah pamungkas, dia mengajarkan seluruhnya, menyesuaikan dengan semua informasi yang ada sebelumnya. Nah, inilah yang sebenarnya kemudian bisa dibilang sebagai nubuat, kan begitu. Tetapi di dalam frasa-frasa itu digantikan untuk dilencengkan dari kata nubuat itu sendiri. Tapi pada akhirnya di ayat yang lama mengatakan bahwa mereka telah mengenalinya lebih dari anak-anaknya sendiri. Nah, dari poin ini sebenarnya bukan kita ragu-ragu mau kasih tahu, tapi tadi sudah dimention sama Ustadz Unggul yang adalah seorang penghibur, yang adalah seorang macam-macam dengan kata seorang. Nah, kalau Bang 70 kali 7 tadi juga sudah sepakat di bahwa pasti manusia, bukan Roh Kudus, bukan apa-apa, tetapi pasti manusia. Maka sebenarnya kita sudah boleh ungkapkan. Bisa lihat di Ulangan, bisa lihat di Yesaya, bisa lihat di kemudian perkataan-perkataan Yesus yang lain. Karena Yesus di sini dia adalah sebagai utusan yang tidak minta disembah, tetapi dia minta bahwa mereka menunggu dan akan menunggu sampai pada kedatangan dia yang kedua kalinya juga untuk menjelaskan hal yang sama. Jadi dia masih dengan penjelasan yang sama dari kedatangan dia sebelumnya, mengajarkan yang sebelum dia, dan kemudian ketika dia ada, lalu kemudian dia datang kembali untuk penegasan yang sama. Nah, Bang 70 kali 7 mengerti dulu nggak yang barusan disimpulkan? Baru kita, kalau Bang 70 kali 7 bilang, oke, cari ayatnya. Nah, baru kita buka satu-satu. Nanti ada Romo, tenang aja. Izin. Begini Bang, kalau tadi Abang mengatakan, Oh ya, lanjut. jadi yang kukatakan seorang manusia itu maksudnya Mesias ya, bukan tentang penghibur itu. Aku nggak menyatakan apapun tadi tentang penghibur. Aku hanya menyatakan Mesias ya. Nah, tiba-tiba ada keluar pernyataan penghibur atau roh penghibur. Nah, itu udah beda lagi sebenarnya pembahasannya. Jadi nggak ada sangkut pautnya ke situ sebenarnya. Nah, Ya. mungkin ini ada Bang Yosua ini mungkin mengerti maksud apa itu roh penghibur, apa itu Mesias mungkin. Siapa barangkali mau berbicara dia. Oke, ya baik Bang 70 aku tambahin dikit ya Bang 70 boleh ya. Yang disampaikan Ustadz Unggul sama Bang Abi tadi di Al-Baqarah 146. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Ini Bang ya. Agak jauh Bang dulu mic-nya. Cok, digeser agak Iya, iya. di depan. Iya, cek ini. Cakep. Ya, saya ulang ya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Kama ya'rifuna abna'ahum. Nah, selanjutnya wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Jadi artinya begini Bang 70. Orang-orang tadinya kan ini ada kisahnya sih, ada sebab nuzulnya. Cuman kita langsung ke artinya saja. Jadi orang-orang yang telah kami anugerahi kitab yaitu Taurat dan Injil itu mengenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sekelompok dari mereka itu pasti menyembunyikan kebenaran, sedangkan mereka mengetahuinya. Ada dalam salah satu tafsir nih, tafsir Al-Mafatih Al-Gaib, bahwa Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang sosok Nabi Muhammad kepada Abdullah bin Salam yang waktu itu sudah bersyahadat, yang dulunya dia itu adalah orang Yahudi. Nah, kemudian dia masuk Islam. Apa kata Abdullah bin Salam? Saya lebih mengenal sosok Muhammad ketimbang anak saya sendiri. Itu katanya. Lalu Umar bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Abdullah bin Salam sendiri menjawab, karena saya sama sekali tidak pernah meragukan bahwa beliau memang seorang nabi utusan Allah, sedangkan anak saya sendiri nih, anaknya, saya tidak tahu, karena zaman itu zaman jahiliyah ya. Saya tidak tahu apakah itu anak saya sendiri, boleh jadi itu hasil hubungan gelap istri saya dengan laki-laki lain, itu katanya. Kemudian Umar pun mencium kening Abdullah bin Salam yang sudah bersyahadat waktu itu. Nah, terlepas daripada itu Bang, bahwa sudah ribuan tahun, bahkan ya ratusan atau ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW kenabiannya turun di Arab, orang-orang Yahudi itu sendiri sudah banyak berpindah ke Yasrib yang sekarang Madinah. Kenapa begitu? Karena mereka sendiri sebenarnya sudah disampaikan oleh Nabiullah Musa bahwa akan ada yang akan turun sebagai Rasulullah. Itu yang mereka berharap, itu dari keturunan mereka sebagai orang Yahudi. Nah, makanya agak sangat berat ketika ternyata bukan keturunan Yahudi seorang nabi, tapi Abdullah bin Salam sendiri mengakui bahwa persis seperti ada di dalam ayat Al-Quran itu. Dia mengenalnya lebih daripada mengenal anaknya sendiri. Begitu Bang 70. Lanjut Ustadz Unggul. Sebentar dulu Bang. Ini aku kurang dapat garis besarnya gitu antara penghibur mengenal sama hubungannya ke Nabi Muhammad. Itu garis besarnya itu gimana? Itu dikutip dari mana sebenarnya? Sebentar, kita sapa dulu tamu-tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, anak Batak. Selamat siang Bang, selamat siang. Mantap. Silakan, Bang 490. Nah, ini aku hanya mau memastikan ya garis besarnya antara penghibur itu maksudnya gimana? Itu mengutip dari Alkitab kah atau gimana? Terkait penghibur terus korelasinya menjadi Muhammad. Coba dipertegas dulu, dipertegas secara sederhana aja kalau bisa. Romo, monitor Romo. Atau Bang Moto deh, Bang Moto. Langsung, dari tadi kan udah nyimak nih. Bang. Lanjut aja Bang. Kerjaan sedikit, masih ada setengah jam lagi. Roh penghibur tadi Bang Moto. Bentar, masih ini. Lanjut Bang Ucok. Iya, roh penghibur itu yang memang diambil dari saya kurang persis sih kalau di Bible ya, tapi itu dari Bible. Enggak, mohon maaf Bang, enggak jelas suaranya Bang, pecah. Aduh, ini mic saya memang agak aneh nih. Lanjut dulu Ustadz Unggul, Bang Jibril. Coba. Waduh. Coba dicopot, habis itu dicolok lagi, habis itu dimundurin mikrofon sedikit. Oke, izin ya. Bang Moto, Alfi harap monitor nih. Kalau misalnya Alfi salah nanti ditegur aja nih.
Alfi kurang setuju juga mengenai penghibur gitu. Lebih tepatnya di Alfi menggunakan pasal 14 butir 16 tuh pada Yohanes. Ntar ya. Nih ya. Tapi Alfi bukan menggunakan metode pembenaran di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, Bang 490 pada Yohanes 14 nomor punggung 16 gitu ya. Ayat 16 dikatakan di sini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di sini kalau kita lihat, oke, baik ya. Di sini kalau kita lihat di Greko ini kan kai ego, eroteso, ton, patera, kai alon parakleton, dosei humin ina, mene, metumon, heiston, ayona. Di sini kan ada kata alon sama parakleton nih. Nah, gini, Alfi tunjukkan number strongnya dulu bentar ya. Dari paralel bisa Bang? Agak payah aku. Gimana? Yang dari paralelnya aja gitu biar bisa diklik-klik. Ya gini. Gini ya. Iya ya. Jadi kan Alfi fokusnya ke kata alon. Tapi sekali lagi ya Alfi disclaimer, ini bukan pembenaran Alfi gitu, karena Alfi salah satu orang yang tidak membutuhkan adanya nubuatan Nabi Muhammad di dalam Bible gitu. Namun Alfi butuh bantuan Bang Jibril nih. Bang Jibril, monitor. Monitor dong, Vi, always. Oke. Maksud dari another of the same kind, another of a similar type ini apa? Another of the same kind, another of a similar type, mirip, kesamaan. Lebih eksplisitnya, lebih detailnya? Dalam apa ya? Dalam tipe yang sama. Iya. Jadi tipe yang sama itu spesifik banget sih. Nah itu, Alfi kan melihat pada saat dia ngomong di Yohanes pasal 14 butir 16 itu kan dia berwujud tuh ya, manusia gitu. Dan seseorang yang dia minta sebagai parakletos atau penolong di sana, Bang 460, itu wujudnya sama juga. Harusnya nih. Tapi siapa orangnya? Wah, Alfi nggak berani itu nebak-nebaknya. Yang diminta oleh Yesus pada Yohanes pasal 14 butir 16 itu seorang penolong dengan sosok yang sama seperti Yesus tentunya. Enggak, oke. Biar saya lurusin ya narasinya yang dari tadi ini agak stuck kita 20 menit. Bang 90 ini agak ngerjain kita sedikit. Tapi gini Bang, kalau Abang bilang Nabi Muhammad itu simply ke Abang nggak percaya karena nggak ada nubuatannya. Di kitab Musa nggak ada nubuatan tentang Ezra. Di kitab Ezra nggak ada nubuatan tentang Salomo. Di kitab Salomo nggak ada kenubuatan soal Yesaya atau Yeremia. Yeremia nggak ada nubuatan soal Yezikiel. Di Yezikiel dan saya bisa go on dan terus. Jadi kalau bergantung sama nubuatan, Abang mestinya percaya cuma sama kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, nggak kitab-kitab setelah itu. Gimana tuh Bang? Ya mohon maaf tadi itu ya terkait kata nubuatan ya. Saya kan sudah tarik itu, makanya di terakhir kalimat terakhir saya korelasi. Saya ganti kata nubuatan itu menjadi korelasi gitu. Jadi nggak harus ada nubuatannya. Nah itu tadi dijawab udah sama Ustadz Unggul bahwa korelasinya memang ajarannya sama, samawi, sementara yang di tengah ini agak-agak bukan ajaran nabi-nabi. Dan balik lagi, saya nggak mau nunjuk, nggak mau nyalahin, nggak mau ini, nggak mau itu, saya cuma mau tahu kurang lebih kenapa Abang nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Ya pertama korelasinya tadi belum menjawab ya sesuai yang dijelaskan ini. Inilah terkaitnya apa ini kata inilah yang sedang ditampilkan ini ya. Itu masih kurang dapat aku. Gimana itu Vi? Oke, Alfi tunjukin lagi nih teksnya gitu.
Bisa dibuka versi yang paralel yang dia saja ya, yang apa? Interlinearnya. Iya, yang ada kata-katanya itu, ada nomor-nomornya di bawah. Wah, Alfi kesulitan karena satu perangkat nih. Ntar Alfi coba ya. Gini, di sini kan doanya ya, bahwasanya Yosua ini dia akan meminta tuh kepada Sang Bapa untuk memberikan kepada mereka pengikut itu seorang penolong yang lain, gitu ya, seorang penolong yang lain. Aduh, abangku baru lewat. Seorang penolong yang lain. Nah, seorang penolong yang lain, bahasa apa ya? Sorry, skip dikit. Ini Bang Moto, Parakletos, Bang Moto. Terkait apa? Kata apa itu yang abang tunjuk itulah. Tadi kan Bukan. abang jelaskan yang itu kan. Parakletos. Tunggu Bang Jibril. Ini bukan, Alfi nggak ngeklaim nubuatan Nabi Muhammad. jangan langsung disimpulkan Bang Jibril. Maksud Alfi itu seseorang yang diminta oleh Yesus, seorang penolong ini adalah seseorang yang dia itu juga Parakletos dengan tipe yang sama gitu, seperti Yesus di Sama-sama manusia di gitu. wujud. Ya, lebih tepatnya gitu tuh. Tapi bang, kalau di situ ada kata menyertai kamu, Menyertai kamu selama-lamanya. iya, itu gimana? Nah, itulah yang Alfi masih jadi PR juga sampai sekarang tuh. Tapi ini Alfi terus terang disclaimer lagi ya. Alfi nggak ngeklaim ini untuk Baginda kok. Tapi seorang penolong ini yang masih Alfi nggak tahu tuh. Karena Parakletos itu kan dia kalau kita lihat di Strong juga dia itu non maskulin kan. Kenapa tadi Alfi bilang Alfi nggak sepakat menggunakan yang penghibur atau yang kebenaran? Karena Aleteias itu dia non feminin. Ntar ya, Alfi tunjukin nih Strongnya nih. Mana dia? Belum Alfi buat ini. Dia itu 16-13 ya kalau nggak salah ya, yaitu roh kebenaran itu. Pneumates Aleteias itu. Oke. Alfi terlalu offset kayaknya ini, tapi bismillah lah, semoga nggak salah. Yang gini ya, yang diminta Bang 70x7 ya. Iya, bisa seperti ini ya. Terlalu. Tadi kan yang dibawakan itu kan roh kebenaran ya. Tunggu, Alfi ambil ini dulu yang enak. Kalau menggunakan roh kebenaran, Alfi terus terang keliru. Kata kebenaran kan ngambilnya dari kata Aleteias nih. Iya. Ya, Aleteias. Tapi nanti Bang Moto boleh tuh lurusin Alfi. Roh kebenaran kan diambil dari kata pneumates Aleteias. Aleteias di sini nih dia itu non ya, genitif feminim singular gitu. Dia itu kata benda feminim. Sementara kalau kita lihat di As-Sof ayat 6, Nabi Isa itu menjanjikan bahwasanya yang datang itu baginda dan dia itu bergender muzakkar, bukan muannas. Laki-laki dia. Seseorang yang bernama Ahmad itu. Itu yang mana lagi tuh? Izin masuk ya. Coba deh. Roh kebenaran itu akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu tentang apa yang telah aku katakan.
Itu kata Yesus di Yohanes 14 nomor 26. Akan mengajarkan segala sesuatu. Nah, sekarang kita cek nih, setelah Yesus yang mengajarkan segala sesuatu, dia itu Paulus atau dia itu Nabi Muhammad? Kita cek ajarannya seperti apa. Yang mengajarkan aturan-aturan atau doa-doa atau ibadah dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu Paulus atau Nabi Muhammad? Ini yang menarik, yang perlu kita gaji nih. Kalau Paulus, terang-terangan Paulus membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus di kayu salib. Berarti sudah tidak masuk ini. Karena kata Yesus, selama langit dan bumi tidak akan runtuh, hukum Taurat tidak akan pernah batal. Satu titik, hukum Taurat tidak akan pernah batal. Bukankah begitu? Cek. Ya, oke. Nah, Gini bang, ini gimana? ini membahas roh kebenarannya terkait Injil Yohanes berapa tadi itu ya. Nah, terus abang di sini merujuk ke siapa? Kepada Paulus atau kepada Muhammad gitu. Ya aku nggak terlalu tertarik dengan situ ke siapanya itu ya. Aku lebih tertarik kepada kata kamunya itu. Kata kamu itu merujuk kepada siapa? Itu aja. Loh iya, makanya kan dia akan menyertai kamu dan dia akan mengajarkan segala sesuatu dan dia akan mengingatkan apa yang pernah aku katakan kepada kamu. Itu kata Yesus. Perkataan Yesus kepada siapa? Ya tentunya kepada Bani Israel. Ya, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Nabi Muhammad, Qul huwa Allahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu Esa. Dia Allah itu Esa. Dia Allah itu satu. Itu satu. Terus kemudian yang terkandung 10 yang terkandung di dalam Taurat itu ada di dalam Al-Quran. Yesus kan mengajarkan Taurat. Nabi Muhammad juga menyitir Taurat. Gitu loh. Jangan menyekutukan Allah, hormati orang tua, jangan berzina dan lain sebagainya. Jangan membuat berhala. Umat Islam nggak ada yang membuat patung umat Islam. Jadi yang pernah dikatakan atau diajarkan oleh Yesus itu diingatkan oleh roh kebenaran ini. Gitu loh. Coba. Gimana? Disambung diskusinya. Oke, jadi abang menyatakan kamu itu umat Israel ya? Benar? Yesus itu kan diutus untuk Bani Israel. Baik di dalam Bible maupun di dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran itu kan, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Kalau kata Yesus di Matius 15 nomor 24 kalau tidak salah, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu kata Yesus. Bukan untuk seluruh dunia aku diutus, kata Yesus. Barusan saya baca ya. Nah, yang saya pahami kalau membalik ke ayat sebelumnya, nah di situ posisinya itu Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya. Jadi kata kamu di situ murid Yesus itu sendiri sebenarnya, bukan orang Israel. Iya, murid-murid Yesus ini mana? Murid-murid Yesus ini orang Yunani, orang Roma, atau orang Israel? Ini kan cara pandangku ini cara pandang ya bang. Nah, dia akan menyertai kamu di situ. Konteksnya Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ya kita tahu muridnya itu ya orang Israel itu sendiri ya. Muridnya ada 82. Nah 12 murid
yang dipilih Yesus, 70 lagi dari murid kerabian. Nah, kalau dikatakan menyertai kamu, artinya roh penghibur itu bisa menyertai 82 orang dalam waktu bersamaan pada tempat yang berbeda. Harusnya kriteria seperti itu bisa gitu. Tetapi kalau lebih kita korelasi pada Muhammad, nggak bisa, Bang. Kalau ajarannya bisa. Tapi kalau seorang roh ini ya yang justru tidak masuk menurut saya. Seorang roh ini yang tidak masuk menurut saya. Permasalahan roh atau bukannya, Bang. Tetapi caranya itu loh, menyertai kamunya itu, Bang. Iya, menyertai kamu selama-lamanya artinya ajarannya juga bisa. Ya, perintah-perintahnya juga bisa. Bukankah Yesus mengatakan dia akan mengajarkan atau akan mengingatkan apa yang pernah aku katakan? Ingat, dia akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku katakan. Nah, sekarang roh itu bisa bicara nggak dengan manusia? Bisa nggak roh itu berbicara? Coba aku tampilin ayat ya, host ya. Sebentar ya, Bang. Kalau Abang tanya padaku roh itu bisa bicara atau enggak, ya pertama ya, roh itu enggak terdefinisi. Kemarin juga aku udah tanya sama Bang Billy, satu pun definisi roh itu enggak ada bersifat subjek atau objek itu. Jadi verbal semua. Jadi sesuatu yang verbal itu yang enggak bisa bicara sama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang Saya coba masuk ya di sini ya. Aku ngantri. Aku nunggu Pak Romo selesai aja ini. Ya, Guru. ini ya Kang Dito kita duluan boleh, Kang Dito duluan juga boleh, nggak apa-apa, aku terakhir aja. enggak, ini terakhir. Yohanes pasal 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, apakah Roh Kudus ini bisa berbicara, bisa mengingatkan? Kalau kalau orang-orang yang ikut Yesus mau berzina, jangan kamu berzina karena Yesus melarang berzina gitu. Apakah Roh Kudus seperti itu? Enggak. Saya pikir enggak bisa seperti itu. Tapi ajaran Nabi Muhammad yang dibawa, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah la taqrabuz zina. Janganlah kamu berzina. Jangan membunuh. Jangan berkata dusta. Jangan menyembah patung, jangan membuat patung, jangan menduakan Tuhan, hormati orang tua. Itu ajaran Nabi Muhammad. Lanjut, Kang Dito. Bentar, Bang, singkat aja, Bang. Berarti Abang mengkorelasikan Roh Kudus itu dengan Muhammad itu sendiri? Halo? Halo? Loh, aku terputus ya? Ada suara. Iya bang, abang terputus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucok, monitor Bang Ucok. Ya, Kang Dito dulu aja nggak apa-apa. Kang Dito. Host tidur? Enggak, saya nggak tidur. Masya Allah. Sedikit Bang Jibril, bentar Bang Jibril ya. Bang Ucok di WA dibaca Bang Ucok ya. Oke, siap. Oke, dari saya dulu sebentar. Saya ada tadi kirim ke hostnya. Bang Jibril. Itu file apa tuh bang? Itu file PDF. Jadi ada sedikit temuan dalam
kajian beberapa orang ya, terutama di Euro itu terkait dengan the Dead Scroll, Surat Mati itu. Dead Sea Scroll. Ya, Dead Sea Scroll. Mungkin bisa tampilkan. Oh, oke, sebentar bang. Lu. Karena nggak ada tulisan PDF ya, jadi astonishing evidence Ahmed mentioned in the Dead Sea Scroll Testament. Oke, mau kita tunjukin bang? Tolong diarahin ya, saya belum baca nih bang. Siap. Itu di Yesaya 41 ya, 41 ayat 1. Nah ini related-nya dengan guru saya nih, Moray Kirios Moto. Monggo lanjut abangku. Astonishing evidence Ahmed mentioned in the Dead Sea Scroll Old Testament by Adil Rias. Ini kita kemana bang? Terus yang di bawah animation, itu. Evidence Ahmed in DDS Dead Sea Scroll of the Old Testament in Hebrew. Let's look at the Dead Sea Scroll Isaiah 4:21 in Hebrew. Ini tulisannya. Dan the word in questions is in red, merah. Ini bacanya apa nih, Bang Moto? Etmah. Mad. Etmah. Oke. With the vowels, without the vowels. Oke, terus Bang? Oh, tuh betul deh. Waduh, memang andalanku. The word has no meaning, which why after my servant in Isaiah 42:1 this word is mentioned as whom I uphold. Ini artinya apaan sih? Coba ya. Yang saya pegang itu dia kata tamak itu. Soresnya akar katanya. Yang saya pegang atau yang saya jaga? Iya. Abis itu Kang Dito? Kang Dito. QQ. Oh, oke, kita baca aja. Was this a deliberate alterations? Let's take a look. The last letter in the word is kaf. This letter is identical to the letter of dalet. Let's replace the letter kaf with the letter dalet and see what happens. Then we would get apa nih bang? Ya, etmat. Oke, katanya bingung saya. Lanjut. Compare it to the original. As you can see, the words are astonishingly identical. Now let's see the translate word by replacing with. The result will be. Hah? Kok jadi Ahmed? Itu huruf taf mem dengan huruf dalet itu. Kalau boleh saya minta maaf. Bingung bahasnya soalnya kalau saya fair-fairan saya takut mengkhianati apa yang saya pelajari gitu. Bingung saya. Lanjut. Enggak, ini saya mesti pelajarin dulu sih Kang Dito sebelum kita buka kayaknya. Ini saya belum ini ya, etmak ya. Gak apa-apa, Kang Moto jelaskan yang sesuai yang apa yang Kang Moto pelajari aja supaya kita juga jadi tahu. Oh, jadi itu ini ya bedanya dalet sama kaf itu ya? Dibuat dia distorsi gitu ya dikatanya. Atau gimana sih? Kang Dito, ini kayaknya lagi di mute nih Kang Dito. Kang Dito. Saya itu pernah mempelajari juga sama. Saya ada install terjemahan Hebrew yang asli. Nah ini kan juga ada Moray Kirios Moto. Nah itu ada keterangannya kalau kaf itu diganti dalet, yang etmat tadi itu akan menjadi ahmad gitu. Dihilangkan semua itunya, apa namanya itu, huruf yang titik-titik itu. Nah itu saya kurang paham itu. Nikutnya dihilangin. Ya, coba Alfi, kan lagi belajar tuh. Yang artinya Mana ada Alfi belajar? ahmad itu dalet, kafnya diganti dengan dalet. Nah kemudian ada satu pokok bahasan mengenai servant. Servant itu setiap ada tulisan servant itu akan diikuti nama nabi gitu loh. Itu kesimpulannya tadi. Ya Ahwan, karena saya juga
lagi ini belum fit. Jadi, aja tadi sebenarnya nggak apa-apa. Cuman kalau untuk urusan roh kebenaran dan yang lain, wallahu a'lam bishawab. Kalau yang di Al-Quran sudah dijelaskan kan gitu tentang Alfi tuh buka-bukaan gini aja ya. Alfi kan lihat di As-Saff 6 di tafsir Ibnu Katsir. Di sana tuh baginda ditanya sahabat, apa perkara atas kedatangan engkau gitu, wahai Nabi Muhammad. Baginda tuh jawab gini, atas doanya Nabi Ibrahim, terus kabar gembira yang dibawakan Nabi Musa, sama mimpi yang diterima oleh ibundanya tuh. Jadi daripada itu sih Alfi masih keliru gitu, takut offset. Contoh misalnya kayak Kidung itu kitabnya siapa sih gitu. Kalau Alfi mikirnya gitu, gak salah satu dari ketiga nama ini. Soalnya itu kan kitab yang dibawa Nabi Sulaiman kan. Tapi ntar deh, Bang Moto tuh lebih jauh tuh belajarnya tuh. Bang Moto lebih enak jelas. Wah, kalau Bang Moto sih bukan mainnya jauh, dia udah kejauhan mainnya. Tapi Bang 70 kali 7, gimana Bang? Ini tadi bahasa apa sebenarnya ini? Tiba-tiba La haula wala quwata illa billah, cuma sama Tuhan gua ngadu. Bang 70 kali 7 tuh. Cuma sama Tuhan saya ngadu. Kenapa sekarang jadi nggak ngerti gitu? tiba-tiba keluar kata apa tadi? Ahmad. Ini bahasa apa sebenarnya? Gini, Ya, jadi coba saya silakan, saya kasih silakan. gambaran dikit, nanti Abi bisa Fadal buat tambahkan dari nasabnya Rasulullah sampai ke Nabi Nuh. Iya bisa. Nabi Nuh alaihissalam dari punya anak Pelek ya. Iya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Jadi nanti Abang lihat di Kejadian 10 nomor 25. Ya kan? Kejadian 10 nomor 25 atau Genesis 10 nomor 25. Di sini dikatakan Ulever Yulat Senei Banim Sem Haechat Pelek Ki Beyamaf Neflega Haaretz Wesam Akhif Yoktan. Menarik, ada nama Yoktan di sini. Jadi two sons were born to Eber. Eber itu punya 2 anak. The name of the first was Pelek. Nama anak yang pertama itu Pelek. For in his day the earth was divided and the name of his brother was Joktan. Di sini ada kata Yoktan. Kalau kita lihat di Emla Mikra, apa itu Yoktan? Siapa itu Yoktan? Nah, nanti bisa dicek di apa Emla Mikra di sini. Yoktan Be'eretz Araf. Jadi nanti Yoktan Be'eretz tanah Araf, di tanah Arab. Hayyasem Yoktan. Hiduplah orang yang dipanggil dengan Yoktan. Zot Levanim, di mana Levanim itu literally itu muka, maksudnya di mana yang masa yang akan datang, Gam Kodam yang akan menjadikan nebuat yang akan menubuatkan anak-anak Muhammad. Saya nanti saya kembalikan kepada saya kembalikan kepada penalaran masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya nggak pernah nanya ya. ini. Alfi pernah nanya ini ke Bang Sueb, nggak mau jawab dia. Iya, jadi kita kembalikan ke pemahaman masing-masing. Nanti kalau dilihat di Yohanes 16 nomor 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Menarik, ada kata penghibur. Dan yang harus kita pelajari adalah gini. Penghibur itu kalau kita lihat Yesus itu kan sebenarnya seorang Semitik ya. Kalau kita lihat dia itu dengan menggunakan pendekatan Yunani pakai apa sih dia? Coba cek di sini.
Oh iya, pakai ini ya Parakletos ya, pakai Parakletos ini kan. Nah memang Jangan kita sebut agak sedikit gamang itu untuk menemukan pendekatannya karena memang Yesus sendiri tuh lebih menggunakan budaya Semitik. Nah di sini dikatakan apa? Aval ani et haemet ani omer lachem mutaf lachem esleh im lo eleh ha menachem. Ada kata ha menachem, ada kata menachem. Sang penghibur itu di Ibrani menjadi menachem. Menurut abang, menachem itu atau sang penghibur itu bisa nggak untuk nama orang? Menurut abang 70 kali 7. Nah, kalau untuk nama orang, ya aku kurang tahu. Udah jelas penghibur itu gelar ya. Gelar. Bisa nggak gelar itu untuk nama seseorang? Kalau nama seorang ya bisa, tapi lebih tepatnya untuk nama sesuatu lagi itu. Bisa nggak itu untuk kayak nama samaran seseorang? Jadi kayak ini berupa kisi-kisi. Bisa nggak bang? Ya benar. Nah, jadi gini. Nyambung lagi tuh. Kok saya salah? Sebentar. Jadi oke di sini nanti kita lihat di Agadah atau The Legend of the Jew, chapter number 1, verse number 4. Di sini by the name the Noah was called only by his grandfather Methuselah, his father, and all other call him Menachem. Jadi by the name Noah, namanya Noah, dia dipanggil oleh kakeknya yang bernama Methuselah, dan ayahnya dan saudara-saudaranya manggil dia Menachem. Kenapa sih Nuh itu dipanggil Menachem? Kenapa? Ada apa? His generation pada saat itu kaumnya was addicted to sorcery. Saat itu terpengaruh dengan sihir. Jadi itu di kaumnya Nuh itu dia itu sedang marak-maraknya sihir kan. And Methuselah apprehended that his grandson might be which of his true name were known. Jadi kakeknya Methuselah ini khawatir jika cucunya itu mungkin bisa kena sihir jika nama yang aslinya itu diketahui. Jadi wherefore he kept it a secret. Jadi dia itu membiarkan supaya itu menjadi rahasia. Menachem, namanya Menachem, kan father sang penghibur. Jadinya memang sang penghibur itu itu bisa buat nama orang. Jadi sang penghibur itu bukan hanya berbentuk roh, tapi bisa buat nama orang. Nah, yang ku pahami di sini bang, Menachem ini di sini sifatnya itu subjek atau objek ya. Julukan. Kalau kita kembali gelar dia. Iya, subjek atau objek ya, karena memang udah jadi gelar. Nah, kalau kita kembali ke Yohanes tadi, kata Menachem itu sifatnya apa? Kalau dari bahasanya itu sendiri, Menachem itu. Nah, kalau dari Menachem ini ya memang dia harus bersifat ada objeknya gitu, ada eksistensinya. Sang penghibur ini harus ada. Nah, siapa sang penghibur itu? Sang penghibur, bentar, izin masuk bentar. Kalau di ayat itu Kang Moto, Menachem itu kan disematkan kepada orang kan, artinya nama samaran terhadap seseorang kan? Ya, kisi-kisi bisa. Jadi ini masih bersifat debatable. Jadi ini masih bisa bersifat terbuka. Siapapun bisa untuk memasukkan argumen, tapi dengan data ya. Maksudnya bukan dengan asumsi nafsu sendiri gitu. Maksudnya setiap orang bisa menafsirkan ini dengan data gitu. Ya, artinya Menachem itu atau sang penghibur itu akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu apa yang pernah aku katakan kepadamu. Itu kata Yesus. Jadi Menachem dan Menachem ini yang pasti bukannya Noah. Noah tuh sudah lewat masanya. Iya. Gitu loh Bang maksudnya. Tadi kan saya tunjukin tuh yang pertama
bahwa Menachem ini pernah loh dipakai untuk mengcover sebuah nama, karena Metusela takut cucunya nih kena sihir kalau orang ini tahu nama aslinya Nuh gitu kan, makanya diganti namanya Menachem. Nah sekarang timbul nih di Yohanan ini nama Menachem, dan ini nggak mungkin untuk merujuk kembali kepada Noah. Maka sudah lewat tuh masanya. Ya. Setuju ya? Ya. Nah, Tetapi jadi untuk secara siapa pula Lanjut. ini secara pula dalam masyarakat Semitik gitu ya, dan yang lain, karena ini kita bicara dari di situ, kalau menunjuknya dicontohkan dengan Nuh, maka dibawa secara kesifatan. Misalnya di orang Arab itu dengan menggunakan kunyah. Oke, kunyah itu yang kalau kita tahu, siapa yang tahu namanya Abu Bakar gitu ya. Nah, Abu Bakar itu menjadi kunyah baik, yang mana sering dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang menggantikan namanya dalam keutamaannya. Misalnya seseorang bernama Tamim, seseorang dikasih julukan ini, dan itu menjadi sesuatu yang orang semua tahu, dan itu juga ada di budayanya bangsa Yahudi gitu ya, atau budaya bangsa Semitik yang lain seperti orang-orang Yahudi itu. Jadi kalau poin itu kita terus tarik, nanti akan masuk seperti yang tadi Kang Moto bilang ya, di bacaan bahwa dari jalurnya Joktan gitu ya, yang akan menurunkan atau datangnya Muhammad, kan begitu. Nah sebenarnya kita nggak perlu ragu menjawab itu, karena nanti anaknya cucu daripada Joktan itu bernama Ra'la binti Jurhum, itu yang kemudian menjadi istri daripada Nabi Ismail. Nah sedangkan kalau kita lihat Nabi Ismail sendiri itu dari keturunannya Falik, atau tadi dibaca di Kejadian 10 ayat 21 dengan nama Pelek ya. Nah itu jadinya kan bersaudara antara Pelek yang adalah juga anaknya Eber, betul ya? Atau Abir. Di dalam Islam tuh Abir punya anak dua. Yang satu namanya Joktan atau Kahtan kalau di Arab, sedangkan yang satu adalah namanya Falik atau Pelek. Nah, dari dua turun ini ada pernikahan di Nabi Ismail dan Ra'la tadi dari Bani Jurhum. Maka Jurhum itu adalah anak dari salah satu daripada anak yang disebutkan namanya adalah anaknya Joktan tadi. Itu tadi berapa? Kejadian 10:25 ya? Iya, 10:25. Disitulah korelasinya kemudian bahwa mereka ini adalah satu, kan itu anak yang kecil ya disebut ya, Kang Moto ya, anak yang kedua kan, Joktan itu kurang lebih begitu. Nanti baru dipresisikan dalam budayanya orang di sana, dipresisikan seperti kata anak sulung, anak pertama. Nah sehingga dianggap haknya, terus menempati tempat di atas perjanjian. Kemudian di situ juga dijelaskan bahwa Joktan ini dijadikan tempat mereka ya, untuk mereka itu 12 anak dari Joktan ini, Al-Modad, Hazarmawet, Bapak segala macam. Hazarmawet, iya, ya, ada tuh. Ada semua di kejadian 10 tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau dalam budaya Arab yang seperti aku tahu ada 24, tetapi yang dikenal orang memang ada 12, kurang lebih begitu. Jadi nyambungnya di situ nanti. Itu sih. Yang termaktub di Yohanes 14 nomor 26 itu tertulis Roh Kudus atau tertulis Menachem itu? Di mana? Yohanes 14 nomor 26. 14 nomor 26. Bentar. Bahasa Yunani harusnya. Bahasa apa? Ibrani ya. Jadi coba ini mau saya mau tanya sama Bang Moto. Jadi kata penghibur yang ada di dalam Yohanes tadi yang barusan Abang tampilin itu, tadi saya mendengar dari Abang sendiri itu artinya bersifat kisi-kisi, artinya bersifat terbuka. Jadi apakah si sang Parakletos ini atau si sang Menachem ini sudah fix rujukannya ke siapa?
Menunjuk ke orang dulu yang penting. Oke, berarti masih abstrak ya? Bukan abstrak, menunjuk ke orang bahwa itu adalah julukan kepada seseorang yang tidak mungkin adalah bukan orang. Itu loh. Itu nanti bisa hubungkan dengan yang biasa Bang Sueb itu biasa jelaskan itu. Itu tersambung banget sebenarnya. Iya, bisa dihubungkan ke yang Noah tadi. Nama samaran itu loh, nama samaran seseorang agar supaya tidak disihir gitu maksudnya. Iya, yang pasti Menahem itu bukan hanya untuk roh gitu loh maksudku. Tapi kalau kita lihat di literasi sebelumnya dalam dalam hidupnya Nuh tuh punya nama lain loh, namanya Menahem gitu kan. Tetapi kayaknya nggak mungkin deh kalau untuk di Yohanes lagi masa Nuh lagi yang diutus, kan nggak mungkin gitu ya Bang ya? 70 kayak 70 ya? Nggak mungkin, soalnya beliau sudah ada, sudah eksis. Dan kita tanda kutip adalah generasi kedua. Karena kan pada yang pertama kan habis semua tuh sama banjir Nuh kan? Jadi tersisa 3 tuh, Sem, Ham, Yafet, sama Kanaan itu nanti masih bisa ada yang menyebut kalau nanti di Pirkei Rabi Eliezer itu Kanaan itu bisa masuk sebagai anaknya Nuh, juga bisa tidak jadi masuk. Yang pasti ada Sem, Ham, sama Yafet kan begitu. Nah dari sini lagi nanti kehidupan lagi dimulai lagi kan setelah banjir Nuh, ya dong. Nah nggak mungkin nih Menahem ini adalah Nuh lagi, pasti ada sesuatu yang lain gitu. Tapi yang menarik ini Kang Moto, kalimat dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan dia akan mengingatkan kamu tentang apa yang pernah aku katakan. Nah ini yang menarik, ini yang perlu sekali. Dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Nah ini yang ngajarin hukum pernikahan siapa kira-kira? Yang ngajarin hukum jual beli siapa kira-kira? Yang ngajarin hutang piutang siapa kira-kira? Yang ngajarin begini dan begitu siapa kira-kira? Ini boleh, ini tidak boleh. Ini parah nih. Kayaknya itu udah jelas deh Bang, siapa Bang? Aku kena mental gara-gara hostnya ini. Jelas banget kalau Romo masuk di situ sebenarnya langsung sudah jelas. Bang Jibril, kalau misalnya ada yang tentang ini ya, tentang ada tertulis pada kitab orang benar, orang jujur, kan ada itu ya. Apakah ini kan karena Nabi Muhammad kan bergelar Al-Amin ya, orang yang jujur terpercaya gitu ya. Apakah maksudnya nanti bisa dikaitkan kepada Al-Quran? Karena itu petunjuk. Nggak bisa, karena itu datang berikutnya. Kata ada tertulis itu harusnya sudah ada sebelumnya. Kan Al-Quran sudah tertulis duluan, Abi, di Lauhul Mahfuz. Para nabi kan sudah memahami itu. Waduh, itu offside-nya itu udah keluar lapangan tuh, bukan offside lagi tuh. Nanti kita dibilang ini masalahnya pencocokan yang tidak Lauhul Mahfuz di Baitul Izza gitu ya. Iya. Itu bukan offside lagi, itu udah keluar lapangan. Enggak, kita jadi sulit menjelaskannya nanti. Pengajaran para nabi kan itu kan sebagian ya, menurut daripada apa yang mampu diserap oleh umat para nabi tersebut kan gitu kan. Tapi lengkapnya ini sebenarnya kan memang sudah ada gitu ya. Apakah yang dimaksud ke sana nanti? Itu maksud saya. Ya pakai pemahaman Yahudi dalam melihat itu harusnya. Nah ini yang perlu dikaji. Adakah dalam penjelasan daripada saya buat alfinya Yahudi itu tentang itu? Enggak, tapi saya penasaran deh, Bang 490 ini pernah lihat mujizat Al-Quran belum? Belum? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Oke, saya siapin. Kasih waktu saya 3 menit ya. Ya bagus tuh, betul. Oke. Lain kali jangan mental saya jadi down ya. Ini parah ini. Ini parah nih. Tenang. Suaranya kayak Bang Surat ya.
Kang Moto, suaranya ini macam prof. Kalau kontennya sudah Risuli Lubis, terus Saifuddin Ibrahim, ini karena baru itu ditampilkan. Nah ini lagi seru-serunya malah kena mental aku gara-gara hostnya. Mohon maaf bang, sebentar bang. Ini nanti kalau saya tiba-tiba keluar berarti HP saya mati ya, nggak mau ngecas soalnya. Bang ini, Bang siapa? Bang 70 kali 7. Itu kan Yesus kan orang Arab kan? Udah tahu Orang belum? ya orang dataran Arab ya, termasuk orang Arab. Orang Arab iya, dari ibunya itu. Iya. Bang Moto, Menahem tadi di sana definite artikel bang. Iya, makanya nggak mungkin jamak. Jadi memang itu ke apa ya, kekhususan gitu. Definite artikel kayak alif lam di Arab ya? gitu kan. Tapi kan Dari nakirah ke makrifat dia. Enggak juga, masa alif lam di Arabik itu kan gini, ada alif lam yang definite artikel, ada alif lam yang bersifat menghabiskan segala sesuatu. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya kan? Hamada. Segala puji. Jadi maksudnya alif lam di situ tuh segala puji itu habis hanya untuk Allah. Kan begitu? Nah, ada alif lam yang bersifat nafi, bahwa la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, kita menafikan di situ kan? Menafikan. Nah, jadi alif lamnya itu kalau dibawa ke Arabik agak panjang gitu. Tapi ini memang definite artikel. Mentasbihkan ada juga. Iya. Jadi penghususan, maka itu tadi More bilang nggak mungkin Kang Moto bilang nggak mungkin jamak. Karena menunjuk kepada sesuatu yang khusus. Setuju. Bang 490 mau berapa ayat saya tunjukin bang mukjizatnya. Aku dari tadi gitu. Spesifik pun nggak usah. Enggak mesti. Oke, 3 siap. Ini sebenarnya udah saya narasikan baru 3-4 kali sih, tapi nggak apa-apa, biar nambah aja ilmunya. Kalau 70 ini mau membuka hati, insya Allah besok jadi ateis lo bang. Enggak kan, narasi beliau menolak Nabi Muhammad dan Al-Quran itu karena belum ada nubuatan dari dia nggak merasa meyakini bahwa ada nubuatan sebelumnya. Kita udah coba menjelaskan dari sisi bahwa memang nubuatan itu irrelevant karena dari kitab-kitab sebelumnya juga nggak ada nubuatan nabi-nabi selanjutnya. Habis itu kalau ditinjau lagi Bang 490, setiap nabi itu diturunkan dengan mukjizat. Mukjizatnya itu masing-masing berbeda dan mukjizat ini tepat dengan waktu zaman beliau. Contohnya Nabi Musa yang Bang Kiryosmoto barusan jelaskan, waktu itu sorcery. Betul nggak Bang? Iya. Makanya dijelaskan bahwa memang mukjizatnya ya sorcery, dengan tongkat, dengan ini, dengan itu. Habis itu Kayaknya baterainya udah mau habis langsung. Waduh, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Hajj ayat 45. Berapalah banyaknya kota yang telah kami membinasakan yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atap dan beberapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi. Ini kalau dibaca, ini menceritakan soal Nabi Saleh. Dan kalau ada yang bilang Al-Quran ini mengkopi-kopi soal catatan-catatan sebelumnya. Di sini Nabi Saleh ini cuma diceritakan di dalam Al-Quran, tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Nah ini buktinya. Intu Madain Saleh.
Ini peradaban yang kurang lebih 6 abad sebelum Nabi Muhammad ada. Lokasinya, nah ini gedung-gedungnya. Dan memang diceritakan bahwa penduduk gedung ini atau rumah-rumah ini atau peradaban atau kota ini memang hilang secara misterius. Dan ini nggak diceritakan di mana-mana, di kitab mana-mana. Jadi, Masya Allah, 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad menceritakan hal yang dia tidak mungkin tahu. Ayat kedua, Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam keadaan yang kokoh atau rahim. Dan seterusnya, ini tentang embrio. Kita bisa buka sekarang National Library of Medicine. Ini websitenya, ini bisa di-capture. Dan ini website bukan dari Muslim, saya translate. Situs web resmi pemerintah Amerika Serikat. Human Embryology and Holy Quran, an overview. Ini dia jelaskan, dan ini pelajarannya abang bisa baca sendiri nanti kalau abang perlu embriologi ceritanya. Tapi kita langsung lompat ke conclusionnya aja. Nah, ini dijelaskan satu-satu gimana embriologi dia mengutip dari sini. Nah, di sini di conclusion ya. Conclusion itu apa sih? Kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Nah, kita baca aja ya, nih kesimpulan dia. Saya translate. Al-Quran berisi gambaran komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan perkembangan manusia yang jelas dan lengkap seperti klasifikasi, terminologi, dan deskripsi yang ada sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di zaman ketika belum ada mikroskop, belum ada kaca objek, belum ada bahan pengikat atau alat apapun lainnya. Dan terlebih lagi dari uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang akan mengungkapnya informasi ini kepada kecuali Sang Pencipta itu sendiri? Ini 14 abad yang lalu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan dibuktikan sains di abad ini, abad 20. Sebentar bang. Abad 21 sih sebenarnya. Sebentar. Nah ini. Definisi. Itu perbuatan. Gimana? Ini pertama sebelum membahas mukjizat, ya pastikan dulu definisi mukjizat itu apa. Definisi mukjizat apa? Hal yang tidak nanti, lazim. Bang 70 nanti dulu. Jadi saya juga mau closing. Nanti minta waktu 2 menit sama Bang Jibril nanti. Siap. Abis itu kita ke ini hal yang tidak lazim bang. Menurut saya sih ini mukjizat. Tapi nanti saya buka lagi. Ar-Rahman ayat 37. Maka apabila langit telah terbelah menjadi mawar merah seperti kilauan minyak. Apabila langit telah terbelah. Jadi bisa kita artinya itu langit terbelah maksudnya apa sih? Bintang meledak atau apa? Oke, kita buka. Tahun 1994, ini saya buka dari BBC Sky at Night. Ini ingat ya, sumbernya nggak ada yang dari Islam loh, nggak ada yang dari Muslim loh. Ada yang disebut dengan 1994 Hubble Image of Cat's Eye Nebula. Warnanya? Udah langsung aja bang. Tuh juga. Merah mawar seperti kilauan minyak. Dan di National Geographic, merah mawar seperti minyak. The world's most powerful telescope. Ini teleskop terkuat di dunia. Nah, jadi itu dari 3 ayat aja. Jadi di Al-Fusilat ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk daripada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Jadi Dia udah cukup memperlihatkan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang berpikir. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu ya insyaallah itu closing sedikit kaum Samud ya. Bang Jibril. Lanjut. Siap. Jadi minta dibesarin pendapatannya dong loh, pendapatan.
layarnya. Oke. Tadi kan kita bicara mengenai Yoktan, ya kan? Ofir, Havilah, and Yobab, all these were the descendant of Yoktan. Jadi ini keturunan-keturunan dari Ofir, Havilah, dan Yobab itu keturunan Yoktan yang tadi kita bicarakan dengan Yoktan ya. Nah, kita lihat di bawahnya nanti sebagai penegasan. Jadi Wehi, Posavam, Nimisa, Beaka, Sefara, Har, Akedem. Tempat mereka dari settlement extend itu sepanjang dari Mesa dan juga Sefar. Itu country to the east sampai ke timur. Nah, kalau kita melihat dari penjelasan Yahudi, di sini dikatakan apa? Wakana, miskanahum min maka ilai antarji al-Madinah, ilai al-Madinah, ilai al-Jabal Asarki maksudnya. Jadi mungkin ya, jadi bukan mungkin. Tempatnya mereka itu dari Mekah sampai ke Madinah. Kalau abang nggak percaya, oke, kita copy paste. Wakana miskanahum, sebentar. Kita copy paste, copy, tas. Kita ke Google Translate in Hebrew, kita paste, and here they are in tempatnya ini. Saya cuma untuk menunjukkan bahwa ada kata Mekah dan Madinah. Ya, hilang. Udah cukup itu dari saya. Sip. Oh, Google Translate backup Yudho Arabic juga Bang Jibril. Bang Mato? Ya tidak secara keseluruhan, tapi Ya, cuman grammar berantakan tapi. tempat apa segala macam itu dia menyesuaikan dengan pemahaman yang sudah standar. Seperti Mesa and Sefar, dia pasti kemudian menyesuaikan dengan pemahaman Alfi bahwa orang. Soalnya kan dia bahasa Arab kan? Judi Arabik itu tulisannya Ibrani, bacanya Arabik itu. Bacanya. Kan Iya, bahasa Arab dia kan? Jatuhnya kan? Tapi huruf Ibrani itu. Lobet Bang Moto, lobet jadinya aduh terpental. Ini ya Bang Jibril ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iramadatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yaitu belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa samudal ladina jabus sakhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dil autad, dan kaum Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak tentara yang banyak. Alladzina tawaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa'aksaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Fasabba alaihim rabbuka sawta azab, karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka jemeti azab. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Terjun bebas terjatuh rupanya. Iya, sebenarnya ada beberapa ayat lagi yang lebih spesifik dan itu nggak bisa dihindari lagi. Memang menceritakan, dan memang Al-Quran ini untuk kita, untuk orang-orang yang berilmu, orang-orang. Kenapa? Karena kalau Al-Quran diturunkan zaman Nabi Musa atau nabi-nabi sebelum ini, mereka nggak punya kesempatan untuk mengetahui tanda-tandanya. Itu sih yang jelasnya. Abis itu kalau ada yang menghujat ya di komen, saya harap bisa melapangkan diri untuk typing aja, nggak bisa send nanti.
Itu Romo. Tadi itu kan Iramadatil Imad, ya kan? Kata Iramadatil Imad itu adalah anak daripada Sem. Anak daripada Sem yang merujuk kepada bukan jalurnya Arfakshat, tetapi Iram atau Aram. Nah, dari situlah turun, nanti di situ ada Nabi Saleh dan Nabi Nabi Hud, di situ ada jalur itu. Nah, jalur itulah yang kemudian tadi Bang Jibril baca dengan petunjuk berita di Madain Saleh. Madain Saleh itu berjarak dari itu, dia lebih dekat dengan Tabut di sekarang dia masuknya kan Saudi Arabia. Betul, tepat sekali itu, Guru. Tuh, kurang lebih begitu. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kebenaran ini sudah terbuka seluas-luasnya. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kau dustakan? 1400 tahun yang lalu Rasulullah menginformasikan ada api di dasar lautan. Ada ndak yang dikatakan oleh Rasulullah? Ada ternyata. 1400 tahun yang lalu Rasulullah menginformasikan bahwa jasad Fir'aun dibiarkan utuh oleh Allah. Ada ndak jasad Fir'aun? Ditemukan ndak? Ditemukan ternyata. 1400 tahun yang lalu Rasulullah menginformasikan ada sungai di dalam lautan. Ada ndak? Ditemukan ndak? Ditemukan rupanya. Air laut dan air tawar tidak saling melampaui antara keduanya. Itu yang diinformasikan Nabi Muhammad. Ada ndak? Ditemukan ndak? Ternyata ditemukan sekarang. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lanjut Bang Jibril. Ini ya Bang ya. Orange and red flashes in the pitch black. Lava oozes from the cracks and rolls across the ocean floor. Earthquakes rumble and roar as tectonic plates grate against each other. We're at the rim of the Pacific Basin. Ring of Fire. Because it is one of the most geologically active places on Earth, scientists have nicknamed the area the Ring of Fire. The movement of tectonic plates has created a nearly Ini kan memang buat kita, maksudnya sebelum ini umatnya nggak bisa mengecek. Nah, tuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuh, 75% of volcanic activity ada di bawah laut. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu? Nabi Muhammad tidak pernah menyelam. Nabi Muhammad tidak pernah mengarungi lautan. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu bahwa di dalam lautan itu ada api? Kalau Al-Quran bukan wahyu, mustahil, ya, mustahil kebenaran itu bisa dibuktikan gitu. Makanya tadi ketika dia nanya tentang apa itu mukjizat, mukjizat itu kan dari kata al-ajz. Artinya dari kata al-ajz itu sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Melemahkan. Iya. Sementara kalau istilah syar'i, baru kemudian mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti daripada status kenabian gitu kan. Nah, kalau asal kata sendiri justru ketidakmampuan, terus melemahkan tadi ya. Itu penafian juga ya. Dan mukjizat ini kan tidak semua hal yang dilakukan oleh Sang Pencipta, oleh Allah itu yang dilakukan para nabi.